Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Nora Saifah Janana dalam subjek Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang etika berbahasa. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali ke teman-teman. Nah, ini adalah saya. Mungkin ada yang terlupa karena kita jarang bertemu secara langsung. Kita sering bertemunya melalui dunia maya, melalui video, ataupun melalui video call, ataupun melalui tulisan begitu ya kita bertemunya. Ini adalah wajah saya, dan hari ini kita akan membahas kaitannya dengan konsep speaking. Nah, tadi kan etika berbahasa. Salah satu yang akan kita bahas adalah konsep speaking dalam berbahasa. Jadi, apa itu speaking? What is speaking? Gitu. Speaking bukan ini ya, bukan sebuah kata yang ada dalam bahasa Inggris. Karena ada speaking ya. Speaking, reading, listening. Nah, itu bukan. Nah, dalam hal ini, dalam etika berbahasa, speaking adalah sebuah akronim dari etika berbahasa. Jadi dia nanti S, P, E, A, K, I, N, G. Nah, setiap kata, setiap huruf dalam speaking itu mengandung makna. Apa saja maknanya begitu? Mari kita tilik bersama. Yang pertama adalah S, setting. Nah, setting. Dalam berbahasa, kita harus memperhatikan lokasi kita menggunakannya. Apakah di rumah, ataukah di kampus, ataukah di pasar, dan sebagainya. Berbicara di depan kelas tentunya itu berbeda dengan berkomunikasi di luar kelas atau di rumah. Nah, lokasi tersebut, lokasi yang berbeda itu berpengaruh pada cara dan juga diksi atau pilihan yang kita gunakan dalam berbahasa. Ya kan? Misalnya kalau di rumah, kita lebih santai begitu. Ketika di dalam kelas, kita akan menggunakan bahasa yang lebih formal begitu. Kemudian yang kedua P, partisipan. Partisipan kaitannya dengan lawan komunikasi kita, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Gitu, kita harus melihat siapa sih lawan komunikasi kita, apakah dia seorang pedagang, apakah dia seorang santri, apakah dia seorang mahasiswa, apakah dia seorang guru, seorang dosen, dan sebagainya. Jadi, berbahasa itu menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan ends or goal. Jadi, apa tujuan dari komunikasi yang kita lakukan? Ya, tujuan kita apa? Untuk mengajak, untuk mendeskripsikan, untuk menginformasikan, itu tentunya berbeda dengan komunikasi kita sehari-hari. Komunikasi untuk kegiatan seminar tentunya berbeda dengan bahasa untuk berdagang. Begitu pula kegiatan yang lainnya. Jadi menyesuaikan tujuan yang kita lakukan. Kalau misalnya berdagang itu kan bahasanya persuasif ya, mengajak customer, mengajak calon konsumen untuk membeli, begitu. Bahasanya tentunya berbeda dengan ketika teman-teman melakukan presentasi di kelas, gitu. Karena tujuannya tadi berbeda. Kalau di kelas itu kan tujuannya hanya untuk sharing ilmu, begitu ya, sharing ilmu, kemudian sharing pengetahuan, saling memberikan informasi. Nah, kalau misalnya dalam bahasa ketika teman-teman di pasar, kan bahasanya persuasif. Jadi mengajak gitu. Itu contoh kecilnya. Kemudian yang keempat yaitu activity. Tergantung kegiatan apa yang dilakukan. Kaitan dengan tadi, kaitan dengan tujuan, kan setiap aktivitas apa yang kita lakukan itu kan mempunyai tujuan yang berbeda.
begitu pula dengan bahasa yang kita gunakan, harus menyesuaikan. Yang kelima, kaitan dengan ki. Nah, ki ini berkaitan dengan intonasi suara kita. Tinggi rendahnya, kemudian suara kita yang diperdengarkan ke orang lain, itu harus kita jaga. Harus kita perhatikan intonasinya. Intonasi suara itu dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya atau asal-usul dari orang yang berbicara tersebut. Misalnya, orang yang dari Jawa misalnya ya, itu kadang Jawa yang Solo misalnya, itu lebih lembut, kemudian lebih slow begitu ya. Nah, beda lagi dengan orang misalnya yang di pesisir begitu ya. Orang yang tinggal di pesisir misalnya itu, dia biasanya intonasinya tinggi. Karena apa? Karena kalau di pesisir pantai, kalau tidak menggunakan suara yang tinggi, itu orang lain tidak mendengar begitu. Karena kebiasaan gitu ya, di pantai kan ada suara ombak, ada deru ombak, ada suara lain yang menandingi begitu. Jadi harus menyesuaikan gitu. Dengan mengetahui dan juga memahami latar belakang orang yang berbicara, itu akan meminimalisir kita memberikan negative thinking ke orang. Jadi misalnya kita mendengar orang yang berlatar belakang pesisir pantai itu berbicara, "Wah, ini kok galak sekali," begitu ya. Padahal memang gaya bicaranya semacam itu gitu. Jadi kita sebagai audiens, kita sebagai pendengar tidak mudah untuk menjustifikasi seseorang. Kita akan menelusuri dulu, oh ini dari mana asalnya, kemudian oh ini berbicara tentang apa, begitu. Jadi tidak mudah memberikan pikiran yang negatif atau menjustifikasi seorang dengan hal yang tidak baik dari intonasi bicaranya gitu. Kemudian instrumentalities. Nah, itu kaitan dengan hello. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan kembali. Tadi ada kesalahan teknis di laptop saya. Oke, yang keenam itu kaitan dengan instrumentalities. Jadi, alat apa yang kita gunakan untuk berbahasa, apakah secara lisan, ataukah tulisan, menggunakan media apa, begitu ya. Nah, yang sederhana saja, kita akan mengetahui perbedaannya ketika kita menyampaikan pesan secara lisan dengan melalui tulisan. Itu akan terlihat perbedaannya. Bahasa yang kita gunakan itu tentunya lebih detail, lebih jelas ketika tulisan. Gitu ya. Beda lagi kalau tulisan dan dijelaskan begini. Biasanya kalau tulisan dan dijelaskan itu keyword-keywordnya saja. Akan tapi kalau full itu tulisan, kita akan memperhatikan bagaimana pilihan diksinya, bagaimana orang yang membaca tulisan kita itu memahami apa yang kita utarakan, gitu. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kita menulis pesan dengan baik. Nah, pertemuan sebelumnya kan sudah disampaikan kaitannya bagaimana menulis pesan yang baik, terutama komunikasi dengan dosen ya, komunikasi dengan para akademisi begitu. Oke, yang ketujuh kaitan dengan norm, yakni etika berbahasa itu sendiri. Dan di sini terdapat dua etika. Yang pertama adalah norma personal dan yang kedua adalah norma interpersonal. Kalau personal itu dengan diri kita sendiri. Kalau interpersonal itu diri kita dengan orang lain. Satu orang dengan orang yang lain itu interpersonal. Nah, di sini saya tuliskan norma personal, kita itu mengetahui tentang suatu aturan, tapi kita sendiri yang kadang melanggar aturan tersebut. Gitu. Misalnya kita tahu
bahwa menulis pesan dengan orang tua dengan bahasa semacam ini tuh nggak baik. Dengan tulisan semacam itu kurang pas, kurang sopan, tapi kita melakukannya sendiri gitu. Nah, beda lagi kalau norma interpersonal, aturan antara orang satu dengan orang lainnya. Nah, misalnya yang sering kita dengar, sering kita jumpai, yakni memotong pembicaraan orang lain tanpa izin. Misalnya dalam suatu meeting atau dalam suatu kumpulan, kalian sedang ngobrol begitu. Kemudian tiba-tiba nyeletuk gini, padahal orang lain sedang berbicara. Nah, itu kan tidak baik. Itu kan etika berbahasa yang perlu kita perhatikan. Apakah orang yang kita sela pembicaranya itu nanti sakit hati atau tidak? Gitu. Walaupun misal tidak sakit hati, tapi itu kita sudah melanggar etika atau norma interpersonal itu sendiri. Gitu. Jadi, ketika teman-teman akan berpendapat, silahkan sampaikan dulu. Maksudnya berikan tanda. Tanda itu dengan angkat tangan, atau mohon maaf, bolehkah saya interupsi? Mohon maaf, bolehkah saya menyela? Gitu. Kalau enggak boleh, ya udah, kalian tunggu begitu. Ditunggu sampai akhir dulu. Sampai orang yang sedang berbicara itu selesai gitu. Baru nanti kamu menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah genre. Nah, tidak hanya musik ya yang bergenre, berbahasa pun juga bergenre karena musik juga wujud dari bahasa itu sendiri. Genre itu berkaitan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Tadi kan ada tujuan ya, goals, itu juga kaitan dengan jenis kegiatannya apa, jenisnya apa, kemudian tujuannya apa. Nah, ini contohnya. Ketika kita melaksanakan presentasi makalah, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa ilmiah, bukan bahasa ngoko atau bahasa gaul gitu ya. Nah, mungkin kita bisa mengkombinasikannya, tapi pasti akan lebih besar prosentasenya adalah bahasa ilmiah yang kita gunakan. Nah, nanti tergantung juga tempatnya tadi. Kita presentasi makalah di depan siswa atau murid SMA gitu. Bahasa yang kita gunakan tentunya setingkat dengan mereka. Kalau bahasa yang kita gunakan itu lebih tinggi dari mereka, nanti nggak akan dipahami begitu. Jadi ini orang ngomong apa sih begitu? Pemakalah ini, presentator ini ngomong apa begitu kan nggak tahu. Jadi kita sesuaikan. Ketika kita presentasi makalah misalnya di depan anak-anak TPA, santri TPG begitu, itu juga bahasanya kita sesuaikan. Walaupun makalah itu kan karya ilmiah begitu ya. Akan tapi kita menyampaikannya itu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mungkin tidak ilmiah begitu, kurang ilmiah karena kita harus menyederhanakan, menyesuaikan dengan audiens. Tadi kan banyak sekali yang dipertimbangkan, speaking dari settingannya, partisipannya, kemudian ends, goal-nya, tujuannya apa, kemudian activity-nya, kegiatannya apa, kemudian key-nya, intonasi yang kita gunakan, kemudian instrumentality, media yang kita gunakan, kemudian norma, kita harus memperhatikan normanya, kemudian genre-nya, jenis kegiatan. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan, yakni dengan akronim speaking tadi. Setting, kemudian participant, kemudian ends or goal, kemudian speaking activity, kemudian key, kaitan dengan intonasi, key itu, kemudian instrumentalities, kaitan dengan media yang kita gunakan, kemudian N itu kaitan dengan norm, dan G itu genre-nya, gitu. Oke, baik teman-teman, kaitan dengan konsep speaking dalam berbahasa, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.